Istilah tumor dan kanker mungkin sering kalian dengar, tapi hanya sedikit yang mengerti apakah tumor ini merupakan kanker atau tidak. Di video ini saya akan sedikit mengulas tentang tumor dan juga kanker. Yuk simak di video berikut ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Devi Febriani. Saya merupakan perawat kamar bedah. Tidak sedikit yang berasumsi kalau semua tumor merupakan kanker. Benar nggak ya? Supaya jangan keliru, saya akan menjelaskan lebih lengkap apakah semua tumor itu merupakan kanker. Tumor dan kanker memang seringkali dikaitkan satu sama lainnya. Keduanya juga sering dianggap sama oleh masyarakat umum. Tumor itu sendiri adalah suatu benjolan atau jaringan yang tumbuh secara tidak normal yang tentunya dapat bersifat jinak maupun bersifat ganas. Jadi tumor ini ada sifatnya jinak, ada yang sifatnya ganas. Dan tumor muncul ketika ada pertumbuhan sel secara berlebihan dalam suatu jaringan dan membentuk benjolan. Jadi kebanyakan tumor itu pasti ada benjolannya. Dan ketika sel tersebut pertumbuhannya tidak terkendali, tumor yang terbentuk tersebut merupakan tumor ganas atau kanker. Tapi kanker kadang tidak juga berbentuk benjolan. Contohnya kanker darah atau leukemia. Sekarang mari kita satukan persepsi terlebih dahulu. Tumor ada jenisnya jinak dan ada jenisnya ganas. Tumor ganas biasa dikenal dengan istilah kanker. Dan untuk tumor jinak ini cenderung berkembang lebih lambat. Makanya jika ada pertumbuhan tumor jinak di tubuh, maka pertumbuhannya akan lambat, bahkan sampai bertahun-tahun baru kelihatan benjolannya. Sementara itu, tumor ganas ini justru pertumbuhannya terjadi secara cepat dan bahkan mengambil nutrisi dari sel yang sehat di sekitarnya. Tumor jinak biasanya memiliki tepian yang lebih halus, batasnya itu akan tegas. Sedangkan kanker ini memiliki tepian yang tidak beraturan, batasnya juga tidak jelas. Dan tumor yang bersifat jinak tidak merusak sel dan jaringan sehat yang ada di sekitarnya. Dan tentunya cenderung tidak beresiko untuk menyebar ke jaringan atau bagian tubuh lainnya. Makanya inilah alasan mengapa tumor jinak dianggap tidak berbahaya. Di samping tidak merusak sel-sel sehat di sekitarnya, tumor jinak juga tumbuh lebih lambat. Kadang tidak disadari sampai bertahun-tahun lamanya. Sebaliknya, tumor ganas atau kanker dapat menyebar ke bagian tubuh yang lain dan tentunya bisa merusak sel-sel sehat di sekitarnya. Dan ketika menyebar ke tempat yang lain, kanker dapat membentuk tumor-tumor baru yang sifatnya juga akan merusak. Dan karena perkembangannya yang cepat dan sangat merusak, keberadaan kanker perlu dideteksi sejak dini agar dapat segera dilakukan pengobatan untuk mencegah pertumbuhan dan perkembangannya. Makanya, screening kesehatan itu sangat penting sekali. Contohnya saja kanker mulut rahim. Kalian bisa melakukan screening pap smear. Jika ada pertumbuhan sel kanker saat dilakukan pemeriksaan pap smear, maka bisa secara cepat untuk diobati, sehingga tingkat kesembuhannya akan semakin tinggi. Lantas bagaimana cara penanganannya jika ada tumor di tubuh? Yang perlu digarisbawahi, tidak semua jenis tumor jinak membutuhkan penanganan. Sedangkan kanker atau tumor ganas harus ditangani
agar tidak semakin menyebar ke jaringan atau organ yang lainnya. Meski demikian, tumor jinak tentu harus perlu pemantauan juga. Hal ini karena beberapa tumor bisa saja berkembang menjadi kanker di kemudian hari atau menekan organ yang lainnya. Bahkan jika sudah membesar, akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dokter memutuskan untuk mengobati tumor, penanganan yang diberikan dapat berupa mengoleskan krim kortikosteroid untuk menyusutkan ukuran tumor. Kemudian bisa dilakukan pembedahan untuk mengangkat tumor hingga dilakukan radioterapi. Sementara itu, kanker ini diobati dengan pembedahan untuk mengangkat kanker tersebut. Bisa dilakukan kemoterapi, radioterapi, terapi hormon, terapi fotodinamik, hipertermia, dan juga terapi imun. Pengobatan yang dilakukan dapat hanya satu jenis pengobatan saja. Tetapi seringkali pengobatan untuk kanker berupa kombinasi dari beberapa prosedur. Itulah perbedaan antara kanker dan juga tumor jinak. Jika Anda menemukan adanya benjolan yang tidak wajar di bagian tubuh tersebut, sebaiknya segera periksa ke dokter. Dan untuk memastikan apakah benjolan tersebut merupakan tumor jinak atau tumor ganas, nanti dokter akan meminta Anda untuk menjalani pemeriksaan penunjang berupa tes darah, foto ronsen, USG, CT scan, MRI, atau biopsi jaringan. Biopsi di sini adalah pengambilan sampel jaringan. Kemudian akan diperiksa ke bagian patologi anatomi. Dan setelah jenis tumor diketahui, barulah dokter akan memberikan penanganan yang sesuai. Penanganan akan disesuaikan menurut ukuran, lokasi, ganas atau tidaknya tumor, serta stadium dari kanker atau tingkat keparahannya. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.